Bab 911, Konsep Guntur Duan Lingtian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Begitu kata-kata cabai keluar dari mulutnya, mata semua orang langsung tertuju pada Duan Lingtian. Hu Fei terus berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia menggertakkan giginya. Sepasang mata merah darah yang dipenuhi dengan kebencian pahit menatap Duan Lingtian dengan intens. Pada saat ini, Hu Fei seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, siap menyerang Duan Lingtian kapan saja. Jangan khawatir, Master Puncak Cabai. Karena saya mengatakan bahwa saya akan memberi Anda penjelasan, saya pasti akan memberi Anda satu. Setelah Duan Lingtian menyingkirkan fragmen konsep guntur tingkat ke-7, dia melihat lama di Cabai sebelum dia berkata, tetap saja, saya harus berterima kasih terlebih dahulu karena memberi saya fragmen konsep, Master Puncak Cabai. Cabai mendengus. Wajahnya menjadi gelap saat Duan Lingtian merobek lukanya. Potong omong kosong. Saya benar-benar ingin melihat penjelasan seperti apa yang akan Anda berikan kepada saya. Tuan Puncak Cabai, Anda ingin penjelasan tentang bagaimana saya tahu konsep murid Anda yang tidak berguna tidak membuat kemajuan, kan? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Hu Fei. Tidak ada kekurangan provokasi dalam kata-katanya. Hu Fei, yang telah memusatkan semua kemarahannya terhadap Duan Lingtian karena tidak memiliki kemajuan dalam konsep apinya, segera mengalami perubahan ekspresinya saat dia mendengar Duan Lingtian memanggilnya tidak berguna. Duan Lingtian, kamu akan masuk neraka. Hu Fei tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dengan teriakan histeris, dia menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan tinggi. Itu mirip dengan ular berbisa yang mengintai yang gelisah dan siap menggigit mangsanya tanpa peringatan apapun. Suara mendesing. Saat Hu Fei menyerang, energi asal di tubuhnya meletus. Setelah bergabung dengan konsep api menengah tingkat ke-7, itu berubah menjadi api yang membubung ke langit dan menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Hu Fei saat ini menyerupai raksasa berapi-api yang mulutnya berdarah terbuka lebar saat dia menggedor Duan Lingtian seolah-olah dia akan menelannya utuh. Energi langit dan bumi di langit berputar sementara fenomena langit dan energi mulai memadat. Seiring dengan gerakan Hu Fei, 180 siluet naga bertanduk kuno menghantam Duan Lingtian dengan kecepatan tinggi. Itu memiliki sikap yang sangat mengesankan. Ketika Hu Fei, yang menyerupai raksasa berapi-api dengan kekuatan 180 naga bertanduk kuno, menyerbu, dia meninggalkan jejak ledakan di belakangnya. Itu menyebabkan gelombang-gelombang udara yang menakutkan saat dia melewatinya. Seiring dengan gelombang udara, badai mengamuk dan meniup semua perabotan di istana kemana-mana. Beberapa lukisan bahkan robek dari dinding dan jatuh ke lantai dengan benturan yang keras. Mati. Hanya dalam sekejap mata, Hu Fei yang telah berubah menjadi nyala api telah mencapai di depan Duan Lingtian. Dengan teriakan histeris, dia meninju-tinju seperti meteor yang jatuh dari langit. Tinju yang diselimuti api menabrak Duan Lingtian secara langsung. Dia menyerupai raksasa berapi-api yang meninju-tinju tanpa belas kasihan. Dengan kekuatan yang terkandung dalam tinjunya, Duan Lingtian akan mati, jika tidak lumpuh, jika dia terkena pukulan. Hu Fei, kengerian muncul di Cabai seketika. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hu Fei akan menyerang Duan Lingtian begitu saja. Menurutnya, kemampuan bawaan Duan Lingtian sangat kuat. Sebelumnya, dia dengan mudah membungkus Hu Fei dan Namong Twins dari Gold Peak di jari-jarinya. Sekarang Hu Fei tiba-tiba menyerangnya, bukankah Hu Fei baru saja menggali kuburnya sendiri? Sama seperti semua orang yang hadir, termasuk Cabai, berpikir bahwa Duan Lingtian akan menggunakan kemampuan bawaannya untuk menciptakan ilusi untuk menipu Hu Fei lagi. Duan Lingtian membuat langkah yang mengejutkan mereka semua. Duan Lingtian tidak repot-repot menghindar sama sekali dalam menghadapi Hu Fei yang mengancam itu. Origin energi mulai meletus dari tubuhnya. Energi asal yang luas dengan cepat berubah menjadi garis-garis petir seperti ular ungu yang melilit tubuhnya. Itu membuatnya tampak seperti dewa petir yang baru saja turun dari langit. Ledakan, 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 ledakan. Saat petir melilit tubuh Duan Lingtian bentrok satu sama lain, serangkaian gemuruh rendah dari guntur bergema di udara, dan itu mengguncang semua orang sampai ke intinya. Bang! Guntur yang memekakkan telinga tiba-tiba mengguncang seluruh istana dan menyebabkan 3 murid muda dari puncak air, api, dan bumi yang memiliki basis kultivasi sedikit lebih rendah untuk segera menutup telinga mereka.
Semua orang melihat Duan Lingtian juga mengirimkan pukulan tanpa niat untuk menghindar saat Hu Fei menyerang dengan tinjunya yang berapi-api. Jelas bahwa dia ingin berbenturan langsung dengan Hu Fei. Ketika Duan Lingtian meninju tinjunya, garis-garis petir ungu yang berkedip-kedip berdenyut di sekitar tinjunya dan terjalin menjadi jaring kawat listrik. Di bawah pengawasan yang lain, tinju Duan Lingtian dan Hu Fei akhirnya bertemu. Ledakan. Tinju yang terjalin dengan garis-garis petir ungu seperti ular listrik bentrok dengan tinju yang terbungkus api yang tampak seperti ular yang berapi-api. Itu langsung menciptakan suara gemuruh yang keras. Ledakan, 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 ledakan. Saat ketika tinju Duan Lingtian dan Hu Fei bertabrakan satu sama lain, garis-garis petir ungu juga bertabrakan dengan nyala api yang memicu serangkaian ledakan yang menghebohkan. Saat ledakan itu terjadi, angin topan melonjak lagi saat menyapu semua tempat. Lokasi Duan Lingtian dan Hu Fei berdiri berada di depan mata badai. Retakan mulai muncul di lantai di bawah kaki mereka, dan membentang ke segala arah. Itu menutupi seluruh istana hanya dalam sekejap mata. Itu menyerupai jaring laba-laba raksasa. Selain itu, gempa juga telah menghancurkan banyak jendela di kedua sisi istana. Pilar-pilar di istana juga terguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, tidak ada yang memperhatikan ini sama sekali. Pada saat ini, semua orang yang hadir menatap lekat-lekat pada dua pemuda yang bentrok langsung dengan tinju mereka. Jubah mereka berkibar, dan ikatan rambut mereka terkoyak menyebabkan rambut panjang mereka beterbangan. Ledakan, 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 ledakan. Di bawah pengawasan para penonton, garis-garis petir ungu pekat terus-menerus terjalin dan menghasilkan serangkaian suara guntur yang menakutkan. Itu menjepit api yang menyala dalam satu gerakan dan padam sepenuhnya. Retakan, suara retak tulang yang jernih dan tajam bergema di udara. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian bergidik mendengarnya. Pada saat berikutnya, semua orang bisa melihat tubuh Duan Lingtian tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan petir ungu pekat yang terjalin dengan tinjunya berguling-guling di atas api di tinju Hu Fei seperti sedang menghancurkan gulma kering. Saat suara retak tulang bergema di udara, Hu Fei mendengus kesakitan. Detik berikutnya, dia dikirim terbang seperti anak panah meninggalkan busur sebelum dia terbanting ke dinding istana seolah-olah dia didorong oleh kekuatan yang luar biasa. Memukul, setelah suara gemuruh yang keras itu, tubuh Hu Fei meluncur ke bawah dinding. Tubuhnya meringkuk dalam posisi janin saat ia gemetar kesakitan. Arg, arg. Saat dia menarik napas, dia memuntahkan seteguk darah. Darah segar di sekitar tubuhnya berubah menjadi aliran darah kecil di sekelilingnya. Itu benar-benar menciptakan pemandangan yang mengerikan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh memecah kesunyian, perasaan yang menyenangkan. Tidak lain adalah Duan Lingtian yang bergumam pada dirinya sendiri saat dia meregangkan anggota tubuhnya setelah mengirim Hu Fei terbang dengan tinjunya. Petir yang saling mengunci di tinjunya telah menghilang tanpa jejak. Semua orang yang hadir benar-benar ketakutan. Menyenangkan. Cabai, Master Puncak Api Puncak, tampak nyeri saat dia bergegas menuju Hu Fei untuk memeriksa luka-lukanya. Sementara itu, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian segera setelah mereka sadar kembali. Kerja bagus, nak. Mata Qiyu berbinar saat dia menatap Duan Lingtian dengan heran. Qiyu awalnya mengira Duan Lingtian akan menggunakan kemampuan bawaannya dan menciptakan ilusi ketika dia melihat Duan Lingtian hendak menyerang Hu Fei. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian tidak akan menggunakan kemampuan bawaannya. Selain itu, dia bahkan tidak repot-repot menghindar. Dia benar-benar langsung menghadapi Hu Fei dan mengirimnya terbang hanya dengan satu pukulan. Basis kultivasi Duan Lingtian setara dengan Hu Fei. Mereka berdua berada di interpretasi Void tingkat ke-7. Namun, konsep yang mereka pahami jelas tidak berada pada level yang sama. Pemahaman Hu Fei berada pada konsep api menengah tingkat ke-7. Namun, konsep guntur tunggal yang telah dilemparkan Duan Lingtian sebelumnya benar-benar dapat menekan Hu Fei. Itu setidaknya konsep guntur menengah tingkat ke-8, atau mungkin konsep guntur menengah tingkat ke-9. Duan Lingtian, kamu benar-benar memiliki konsep guntur yang begitu kuat. Mata Huang Daniu selebar piring. Sedikit tercengang, dia menatap Duan Lingtian. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya. Pukulan itu seperti pukulan dari Dewa Petir. Itu langsung mengirim Hu Fei, yang menyerang ke depan dengan mengancam,
terbang kembali. Pukulan Duan Lingtian bersih dan rapi. Bahkan fenomena langit dan bumi di atas kepalanya belum sempat terbentuk. Itu setidaknya konsep guntur menengah tingkat ke-8. Guo Chong menyipitkan matanya. Keheranan terlihat di wajahnya saat dia melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian, murid Woodpeak, adalah varian yang memiliki kemampuan bawaan. Basis kultivasinya berada di interpretasi Void tingkat ke-7, dan dia telah memahami konsep angin menengah tingkat ke-3. Ini adalah pemahamannya tentang Duan Lingtian sebelum hari ini. Sebelumnya, dia mengira bahwa kekuatan Duan Lingtian sebagian besar bergantung pada kemampuan bawaannya. Jika dia tidak memiliki kemampuan bawaan ini, apalagi dua murid langsungnya sendiri, Duan Lingtian bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Hu Fei dari Fire Peak. Namun, Duan Lingtian telah memberinya kejutan dalam hidupnya hari ini. Tanpa mengandalkan kemampuan bawaannya, dia hanya menggunakan satu pukulan untuk langsung menghadapi Hu Fei dan mengirim Hu Fei, yang memiliki keuntungan menyerang lebih dulu, terbang. Seluruh proses itu rapi dan efisien. Itu tidak ceroboh sama sekali. Jadi ternyata Duan Lingtian ini tidak hanya memahami konsep angin tetapi juga konsep guntur. Konsep angin menengah tingkat ke-3 adalah konsep yang lebih lemah yang telah dia pahami. Konsep guntur menengah yang dia miliki sebenarnya adalah miliknya yang sebenarnya, kartu truf. Tianbu tersentak kaget dan bergumam pada dirinya sendiri. Dan untuk berpikir bahwa aku benar-benar berpikir konsep paling kuat yang dia miliki adalah konsep angin menengah tingkat ke-3. Sepertinya kali ini, konsep yang dia angkat dengan memasuki formasi asimilasi mendalam sebenarnya adalah konsep guntur. Yu Fang menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, dengan kata lain, konsep guntur menengahnya sebenarnya sudah berada di tingkat ke-6 atau ke-7 bahkan sebelum dia memasuki yayasan asimilasi mendalam. Karena alasan Duan Lingtian menunjukkan konsep anginnya ketika dia pertama kali tiba di puncak kayu dari Sekte 5 Elemen, tidak mengherankan jika master puncak lainnya tahu bahwa dia telah memahami konsep angin menengah tingkat ke-3. Bab 912, Anda pasti menebak. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Selain Tianbu dan Yu Fang yang terkejut, murid-murid muda Sekte 5 Elemen lainnya juga tercengang. Duan Lingtian sangat kuat. Kupikir kemampuan bawaannya adalah satu-satunya jurusnya. Aku tidak menyangka dia sebenarnya begitu kuat bahkan tanpa menggunakan kemampuan bawaannya. Sebelum ini, saya mendengar bahwa dia hanya memahami konsep angin menengah tingkat ke-3. Sekarang saya memikirkannya, sepertinya dia sangat pandai menyembunyikan kekuatannya. Konsep guntur yang dia gunakan untuk mengirim Hu Fei terbang hanya dengan satu pukulan setidaknya harus berada di konsep guntur menengah tingkat ke-8. Siapa tahu, itu bahkan bisa berada di konsep guntur menengah tingkat ke-9. Petunjuk ketakutan bisa dilihat di mata murid muda lainnya, termasuk Tian Zhen dan Tan Huan, saat mereka melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian ini benar-benar memahami konsep guntur yang begitu kuat. Namong Yi mengangkat alisnya, wajahnya sedikit menjadi gelap saat dia bergumam, jika dia menggunakan konsep guntur dan konsep angin menengah tingkat ke-3 pada saat yang bersamaan, bahkan tanpa kemampuan bawaannya, aku masih bukan tandingannya kecuali aku telah memahami konsep air tingkat lanjut tingkat pertama. Pada saat ini, Namong Yi mulai merasakan sedikit tekanan berat padanya. Meskipun dia bisa dengan jelas merasakan perubahan luar biasa dalam konsep airnya setelah keluar dari formasi asimilasi mendalam, dia masih tidak tahu berapa banyak kemajuan yang sebenarnya telah dia buat. Dia hanya bisa mengetahui seberapa banyak kemajuan yang telah dibuat oleh konsep airnya dengan mendemonstrasikannya. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Itu setidaknya pada konsep air menengah tingkat ke-9. Atau mungkin, konsep air tingkat lanjut tingkat pertama, yang juga dikenal sebagai konsep transformasi Void. Namong Chen, yang berdiri di sebelah Namong Yi, menatap Duan Lingtian. Niat pertempuran yang memancar dari tubuhnya begitu kuat. Sepertinya dia tidak sabar untuk melakukan 300 putaran pertempuran dengan Duan Lingtian. Di kejauhan, di sudut istana, luka Hu Fei mulai pulih perlahan setelah cabai memberinya pil obat penyembuh luka. Ekspresi wajah Hu Fei sangat menyedihkan. Selain kebencian pahit, tatapannya yang tanpa sadar menyapu sosok ungu di kejauhan juga dipenuhi dengan sedikit ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Jika dia telah dikalahkan oleh kemampuan bawaan Duan Lingtian hari ini, dia hanya bisa mengakui kekalahannya. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia dikalahkan oleh kemampuan bawaan. Namun,
dia dikalahkan oleh Duan Lingtian dalam konfrontasi langsung hari ini. Selain itu, Hu Fei sendiri yang menyerang lebih dulu untuk menang. Rasa tidak berdaya langsung muncul di hatinya. Bagaimanapun, kebencian juga muncul di hatinya. Jika Duan Lingtian ini tidak mengutak-atik formasi asimilasi mendalam sejak awal, saya pasti sudah menguasai konsep api menengah tingkat ke-9. Jika saya memiliki konsep api menengah tingkat ke-9, tidak ada alasan bagi saya untuk takut padanya lagi. Ketika Hu Fei memikirkan hal ini, kebenciannya terhadap Duan Lingtian segera berlipat ganda. Dalam benaknya, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa Duan Lingtian telah melakukan sesuatu ketika dia berada di formasi asimilasi mendalam yang menyebabkan konsep apinya tidak memiliki kemajuan sama sekali. Menurutnya, jika Duan Lingtian tidak merusak formasi asimilasi mendalam, dia tidak akan kalah dari Duan Lingtian sebelumnya. Karena itu, dia membencinya. Dia membenci Duan Lingtian. Betapa dia berharap dia bisa merobek Duan Lingtian menjadi ribuan keping dan menghancurkan tulangnya menjadi debu. Tuan, Hu Fei mengangkat kepalanya dan menatap cabai yang berada di dekatnya. Matanya menjadi merah saat air mata langsung menggenang. Dengan suara bergetar, dia memohon, "Kakakmu harus membantu membalaskan dendamku. Duan Lingtianlah yang menghancurkanku dan menghentikanku untuk mendapatkan konsep api menengah tingkat ke-9 dalam formasi asimilasi mendalam." Setelah dia selesai, wajahnya benar-benar dipenuhi dengan kebencian yang intens. "Jangan khawatir," cabai mengangguk dengan murung. Bahkan jika Hu Fei tidak mengatakan apa-apa, dia tidak berencana untuk membiarkan Duan Lingtian pergi dengan mudah. Selama pertempuran 5 puncak, Duan Lingtian telah mempermalukan murid langsungnya, dan sekarang dia menyebabkan murid langsungnya tidak mendapatkan apa-apa dari formasi asimilasi mendalam. Selain itu, dia juga telah menipu fragmen konsep guntur tingkat ke-7 darinya. Selain itu, dia bahkan menimbulkan luka serius pada murid langsungnya. Ini adalah provokasi, sebuah provokasi terang-terangan. Sejak dia, Cabai, menjadi Peak Master of Fire Peak di Sekte 5 Elemen, ini adalah pertama kalinya dia diprovokasi seperti itu. Duan Lingtian, Cabai berjalan menuju Duan Lingtian perlahan. Sepasang matanya bersinar dingin. "Sekarang, kamu harus menjelaskan kepadaku dengan jelas. Bagaimana kamu tahu bahwa Hu Fei tidak akan mendapatkan apa-apa dalam formasi asimilasi mendalam? Atau apakah kamu melakukan sesuatu yang busuk yang menyebabkan Hu Fei tidak mendapatkan apa-apa?" Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, nadanya sangat dingin sehingga orang bahkan bisa merasakannya di tulangnya. Saat kata-kata Cabai keluar dari mulutnya, tatapan semua orang, termasuk Qiyu, mendarat di Duan Lingtian. Sebenarnya, mereka juga penasaran dengan hal-hal yang dibawa Cabai. Tidak ada yang tahu sebelumnya bahwa Hu Fei tidak membuat kemajuan sama sekali dalam formasi asimilasi mendalam, bahkan Hu Fei sendiri. Namun, Duan Lingtian dengan santai mengatakannya seolah-olah dia adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. "Tuan Puncak Cabai, Anda melebih-lebihkan saya dengan mengucapkan kata-kata ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa anak kecil seperti saya dapat merusak formasi asimilasi mendalam yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Martial Monarch?" Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Cara dia memandang Cabai seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Cabai mendengus, berhenti memutarbalikkan situasi. "Jika kamu tidak mengutak-atiknya, bagaimana kamu begitu yakin bahwa Hu Fei tidak membuat kemajuan sama sekali dalam formasi asimilasi mendalam? Atau apakah kamu akan memberitahuku bahwa kamu bisa melihat melalui tingkat pemahaman konsepnya tanpa dia harus menunjukkan konsep apinya?" Seringai terlihat di wajahnya saat pertanyaan terakhir keluar dari mulutnya. "Tuan Puncak Cabai, aku bisa menjawab pertanyaanmu sekarang." Duan Lingtian tidak terganggu oleh seringai di wajah Cabai. Saat dia selesai mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah Namong Yi yang berdiri di dekatnya. "Namong Yi, bisakah kamu membantuku?" Namong Yi sedikit bingung ketika dia melihat Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke arahnya. Saat dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia segera menganggukkan kepalanya, tentu saja. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Duan Lingtian, dia tidak memendam perasaan buruk terhadapnya juga. "Sekarang, tolong tunjukkan konsep air dari transformasimu. Hanya sedikit demonstrasi yang bisa dilakukan. Harap ingat untuk menariknya kembali sebelum fenomena langit dan bumi dimobilisasi," kata Duan Lingtian kepada Namong Yi. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian,
seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Beberapa dari mereka bisa menebak apa yang Duan Lingtian coba lakukan, tetapi mereka tidak terlalu yakin. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Dan itu termasuk Namong Yi sendiri. Menarik, menarik, Namong Yi tersenyum dan melangkah maju. Berbicara tentang ini, aku bahkan tidak tahu seberapa banyak water conceptku telah meningkat setelah aku keluar dari formasi asimilasi mendalam. Aku ingin tahu apakah ada orang yang bisa melihat melalui peningkatan konsep airku bahkan sebelum aku memobilisasi fenomena langit dan bumi. Saat dia selesai mengatakan ini, udara di sekitar Namong Yi mulai sedikit bergetar di bawah pengawasan orang banyak. Kabut samar yang langsung naik ke langit mulai terjalin di sekitar tubuhnya saat terus berguling-guling dan naik ke udara. Saat kabut muncul, Duan Lingtian berbicara, "Baiklah, cukup." Ketika Namong Yi mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia langsung menarik kembali konsep airnya. Dengan tatapan kaget, dia bertanya, Ini cukup." Bagaimanapun, dia baru mulai mendapatkan momentumnya lebih awal. Dia bahkan belum menunjukkan konsep airnya yang sebenarnya. Energi langit dan bumi bahkan tidak punya waktu untuk merespons. Ya, Duan Lingtian menganggukkan kepalanya dan segera mengalihkan perhatiannya ke Cabai. Dengan tenang, dia bertanya, "Tuan Puncak Cabai, dapatkah Anda melihat pada level berapa konsep air Namong Yi setelah keluar dari formasi asimilasi mendalam?" Ketika Cabai mendengar pertanyaan Duan Lingtian, dia langsung tertawa terbahak-bahak. "Jangan bilang kamu bisa melihatnya." Dari kata-katanya, jelas bahwa dia mengakui bahwa dia tidak bisa melihatnya. "Ya, aku bisa." Di bawah tatapan kaget Cabai, Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban. Dia berbalik ke arah Namong Yi dan memberinya senyuman, "Namong Yi, konsep airmu telah dinaikkan ke konsep menengah tingkat ke-9. Konsep menengah tingkat ke-9. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, semua orang, termasuk Cabai dan Hu Fei, mengalihkan perhatian mereka ke Namong Yi. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. "Yier, tunjukkan konsep airmu dan lihat apakah Duan Lingtian benar," kata Guo Chong kepada Namong Yi. Pada saat ini, bahkan dia, pemimpin sekte dari Sekte Lima Elemen, tidak dapat menghentikan keterkejutan yang memenuhi matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang benar-benar dapat melihat melalui level konsep seseorang dalam kondisi seperti itu. "Ya, Tuan," setelah mendengar kata-kata Guo Chong, Namong Yi tidak berani mengendur. Udara di sekitar tubuhnya sekali lagi bergetar, kabut mulai muncul lagi sebelum akhirnya berubah menjadi gelombang riak virus yang menyelimuti dirinya sepenuhnya. Astaga, pada saat yang sama, fenomena langit dan bumi di atas kepala Namong Yi berangsur-angsur memadat menjadi bentuk. Akhirnya berubah menjadi 100 naga bertanduk kuno. Hanya dengan konsepnya saja, dia berhasil memobilisasi energi langit dan bumi dan mengumpulkan 100 naga bertanduk kuno. Itu persis tanda dari konsep interpretasi Void tingkat ke-9. Ini memang konsep air menengah tingkat ke-9. Tianzhen berseru keras karena terkejut. Setelah dia menarik kembali pandangannya dari 100 siluet naga bertanduk kuno, dia segera menatap Duan Lingtian. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ini sebenarnya konsep air menengah tingkat ke-9. Namong Yi menghela nafas seolah dia sedikit kecewa dan sedih. Jelas bahwa tujuannya adalah konsep transformasi Void. Namun, segera setelah itu, Namong Yi sadar kembali. Sama seperti yang lain, dia memandang Duan Lingtian dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Duan Lingtian, bagaimana kamu bisa melihatnya?" Selain Cabai dan Hu Fei yang wajahnya agak murung, ekspresi bingung bisa terlihat di wajah semua orang. "Saya akan beritahu kamu nanti." Duan Lingtian tertawa dan menatap Cabai. "Tuan Puncak Cabai, apakah Anda puas dengan penjelasan saya sekarang?" Sebelumnya, ketika Hu Fei mendemonstrasikan sedikit konsep apinya, saya sudah melihat bahwa dia tidak memiliki peningkatan dalam konsep api sama sekali, jawab Duan Lingtian. Siapa yang tidak tahu bahwa Namong Yi akan berada di konsep air menengah tingkat ke-9 atau konsep air tingkat lanjut tingkat pertama setelah dia keluar dari formasi asimilasi mendalam. "Kamu hanya membuat tebakan liar," Cabai menjawab dengan jijik. Bab 913, Konsep Bumi Huang Danyu. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tebakan asal, kata-kata Cabai membuat Duan Lingtian tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Kali ini,
Dia menyadari bahwa lebih dari separuh orang yang hadir mulai memandangnya dengan aneh dengan tatapan ragu setelah mereka mendengar kata-kata cabai. Jelas bahwa mereka semua terguncang oleh kata-kata cabai. Tidak peduli di level mana Anda mengatakan pemahaman Namong Yi, tidak masalah apakah itu konsep angin menengah tingkat ke-9 atau konsep angin tingkat pertama, Anda masih memiliki peluang 50-50 untuk melakukannya dengan benar. Cabai memandang Duan Lingtian dan mencibir. Dari apa yang saya lihat, Anda hanya beruntung. Lihat milikku kalau begitu, sebuah suara dingin tiba-tiba menyela dan menutupi tawa cabai. Namong Chen yang berdiri di samping selama ini. Dia melangkah maju ketika dia melihat Duan Lingtian dan membuka mulutnya yang biasanya pendiam. Saya tidak tahu apakah saya telah memahami konsep bumi menengah tingkat ke-9 atau konsep bumi tingkat pertama setelah keluar dari formasi asimilasi mendalam. Karena Master Puncak Cabai mengatakan bahwa Duan Lingtian hanya membuat tebakan liar sambil melihat konsep kakak senior Yi, aku ingin tahu apakah Duan Lingtian akan bisa melakukannya dengan benar kali ini. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, semua orang, termasuk Duan Lingtian, mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Sorotan langsung tertuju padanya. Murid-murid muda Sekte Lima Elemen, termasuk Tian Zhen dan Tan Huan, terus-menerus memandang Duan Lingtian dan Namong Chen. Duan Lingtian, Huang Danyu memandang Duan Lingtian. Wajahnya dipenuhi dengan keyakinan saat dia berkata dengan keras, jika kamu dapat melihat konsep Namong Chen dengan jelas, tetapi Master Puncak Cabai masih bersikeras bahwa kamu hanya membuat tebakan liar, kamu dapat melihat milikku selanjutnya. Saat kata-kata Huang Danyu keluar dari mulutnya, wajah Cabai langsung berubah. Bukankah ini seperti dia mencoba mengatakan bahwa Cabai sengaja menuduh Duan Lingtian? Mari kita tunggu sampai dia berhasil melihat melalui konsep yang telah dipahami Namong Chen terlebih dahulu. Cabai mencibir. Duan Lingtian mengangguk dan tersenyum pada Huang Danyu sebelum dia melihat Namong Chen. Kamu bisa mulai sekarang. Namong Chen mengangguk. Lantai di bawah kakinya segera bergetar, dan energi kaki naik dari sekeliling tubuhnya dengan segera. Itu memancarkan aura yang kuat dan megah. Baiklah, itu sudah cukup, kata Duan Lingtian. Ketika Namong Chen mendengar ini, dia menarik kembali konsep bumi yang belum memobilisasi energi langit dan bumi. Selamat, kamu sudah memahami konsep bumi tingkat pertama. Duan Lingtian memberi selamat kepada Namong Chen. Dengan energi spiritualnya saat ini, dan pengalamannya dari dua reinkarnasi Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia dapat dengan mudah membedakan level konsep seseorang selama mereka mengeluarkan aura konsep mereka. Itu mirip dengan bagaimana dia dapat dengan mudah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki basis kultivasi orang lain. Konsep bumi maju tingkat pertama. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, tempat itu langsung menjadi sunyi senyap. Guo Chong, pemimpin sekte dari Sekte Lima Elemen, adalah yang pertama bereaksi. Matanya bersinar terang saat dia melihat Namong Chen, "Chener, kamu." Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, konsep bumi Namong Chen di sekitar tubuhnya sudah meningkat. Energi kaki terus membubung ke angkasa, hingga batasnya. Suara mendesing, energi langit dan bumi menggelegak di udara. Hanya dalam sedetik, itu terakumulasi menjadi fenomena langit dan bumi yang jelas. Ada total 200 naga bertanduk kuno di udara. Dia memobilisasi energi langit dan bumi hanya dengan konsepnya, dan dia berhasil menyatukan mereka menjadi total 200 naga bertanduk kuno. Itu adalah tanda dari konsep transformasi Void tingkat pertama. Ini memang konsep bumi maju tingkat pertama. Kakak Chen sangat kuat. Dia benar-benar berhasil naik 2 tingkat dan mencapai konsep bumi tingkat pertama hanya dalam sekali jalan setelah keluar dari formasi asimilasi mendalam. Dengan kekuatan kakak Chen saat ini, itu sudah cukup mengerikan bahkan jika dia tidak bergantung pada energi bumi. Aku ingin tahu seberapa mengerikan kekuatannya jika dia meminjam energi bumi. Setelah Tiangu, Master Puncak dari Puncak Bumi, berteriak keheranan, sekelompok murid muda di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berbisik. Mereka semua memiliki satu kesamaan saat ini, semuanya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Haha, bagus sekali. Guo Chong tidak bisa menahan tawa yang keluar dari tenggorokannya ketika dia melihat murid langsungnya sendiri berhasil berkembang pesat setelah keluar dari formasi asimilasi mendalam. Namong Chen masih terlihat dingin seperti biasanya. Namun, Duan Lingtian dapat melihat bahwa ada sedikit keheranan di kedalaman matanya. Jelas bahwa bagian dalam Namong Chen tidak sedingin yang biasanya dia tunjukkan di luar. Selamat,
Pemimpin sekte, Tian Gu dan Yu Fang memberi selamat kepada Guo Chong dengan senyum di wajah mereka. Namong Yi yang berdiri di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah melirik Namong Chen. Tidak hanya mereka berdua kembar, mereka juga dilahirkan untuk menjadi saingan. Sejak mereka masih muda, keduanya selalu bersaing satu sama lain. Namun, jumlah kekalahannya lebih banyak daripada kemenangannya. Itu selalu seperti ini. Itu seperti kutukan yang sulit dipatahkan. Setelah mengalihkan pandangannya dari Namong Chen untuk melihat Cabai, Qiyu, Peak Master of Woodpeak bertanya dengan seringai di sudut mulutnya, "Cabai, apakah Anda masih berpikir bahwa Duan Lingtian hanya membuat liar?" Tebak, meskipun suaranya tidak terlalu keras, itu berhasil memasuki telinga semua orang. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke Cabai. Wajah Cabai langsung berubah sedikit murung. Apakah Duan Lingtian benar-benar membuat tebakan liar? Awalnya, ketika Duan Lingtian melihat melalui tingkat konsep nyata yang telah dipahami Namong Yi, dia memang merasa bahwa Duan Lingtian membuat tebakan liar. Namun, dia mulai meragukan dirinya sendiri sekarang. Namun, karena hal-hal telah berkembang ke titik ini, bagaimana dia bisa menunjukkan ketidakpastiannya begitu saja? Cabai melirik Qiyu dengan acuh saat dia mendengus. "Qiyu, kamu benar. Bahkan sampai sekarang, aku masih berpikir dia hanya membuat tebakan liar. Tidak sulit untuk mendapatkan dua yang benar. Bagaimana kalau tiga?" Berdiri di samping, Huang dan Yu yang tidak tahan lagi, menyeringai sambil menatap Cabai dengan sinis. "Kita akan lihat setelah dia berhasil melihat melalui konsepmu." Tatapan dingin melintas di mata Cabai. Namun, wajahnya tetap tenang di luar saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Tanpa membuang waktu, Huang dan Yu melihat ke arah Duan Lingtian dan segera memanggil, "Duan Lingtian." Duan Lingtian menganggukkan kepalanya, tetapi dia tidak meminta Huang dan Yu untuk segera mendemonstrasikan konsep buminya. Sebagai gantinya, dia menatap Cabai dan berkata dengan dingin, "Peak Master Cabai, sebelum saya melihat level konsep dan Yu, ada sesuatu yang ingin saya konfirmasi. Jika saya benar-benar dapat melihat melalui level konsepnya, dapatkah saya berhenti memberi Anda lagi penjelasan?" Duan Lingtian sangat menekankan kata penjelasan. Tidak ada kekurangan sarkasme dalam kata-katanya. Selama Anda dapat melihat melalui tingkat konsep yang tepat yang telah dipahami Huang dan Yu setelah keluar dari formasi asimilasi mendalam, Anda hanya perlu melihat satu lagi murid puncak api yang akan saya bawa nanti dari puncak api. Anda tidak perlu memberi saya penjelasan lagi setelah itu, jawab Cabai dengan acuh tak acuh saat sinar melintas di matanya. "Baiklah," Duan Lingtian mengangguk. "Karena pemimpin sekte juga ada di sini, aku yakin Master Puncak Api yang bermartabat sepertimu tidak akan pernah mencoba dan membohongiku." Cabai mendengus dingin. Kilatan es melintas di kedalaman matanya seolah-olah akan melahap seseorang. "Dan Yu, kamu bisa mulai sekarang," Duan Lingtian memandang Huang dan Yu. Huang dan Yu langsung mendemonstrasikan konsep buminya tepat waktu. Dia mendemonstrasikan sesaat sebelum dia segera menariknya kembali. Energi langit dan bumi tidak dimobilisasi sama sekali, apalagi membentuk fenomena langit dan bumi. Saat Huang dan Yu menarik kembali konsep buminya yang nyaris tidak terlihat, dan mata semua orang beralih ke Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak tanpa peringatan, "Haha. Dan Yu, kamu benar-benar monster." Apa?" Mata Huang dan Yu berbinar. Kemudian, seolah-olah dia dihantam oleh kesadaran, dia bertanya dengan penuh semangat, "Jangan bilang bahwa saya, Saudara Yu, telah benar-benar memahami konsep bumi menengah tingkat ke-9. Jika itu benar, maka saya, Saudara Yu, akan menjadi jenius pertama yang berhasil menaikkan konsepku 3 tingkat lebih tinggi setelah keluar dari formasi asimilasi mendalam." Sebelum Huang dan Yu memasuki formasi asimilasi mendalam, bukan rahasia lagi bahwa dia hanya memahami konsep bumi menengah tingkat ke-6. Semua orang yang hadir di tempat kejadian tahu ini dengan baik. Saat kata-kata Huang dan Yu keluar dari mulutnya, Cabai langsung tertawa terbahak-bahak. 3 level, apakah kamu sedang melamun sekarang? Ketika Huang dan Yu memelototi Cabai, Duan Lingtian membuka mulutnya lagi. "Dan Yu, karena seseorang berpikir bahwa kamu hanya melamun, mengapa kamu tidak menunjukkan kepadanya bagaimana kamu akan mengubah lamunan ini menjadi kenyataan? Aku ingin tahu seperti apa ekspresi yang akan dia kenakan nanti. Jika dia benar-benar telah memahami konsep bumi menengah tingkat ke-9, maka aku tidak akan membawa murid lain dari puncak api, dan kamu, Duan Lingtian,
tidak perlu lagi menjelaskan. Cabai tersenyum. Tidak peduli apa, dia benar-benar menolak untuk percaya bahwa Huang Danyu akan dapat meningkatkan konsep bumi menengah tingkat ke-6-nya ke konsep bumi menengah tingkat ke-9 hanya dengan memasuki formasi asimilasi mendalam satu kali. Baiklah, kau sendiri yang mengatakan ini. Setelah mendengar kata-kata Cabai, Duan Lingtian tertawa sebelum berbalik ke arah Huang Danyu. Danyu, biarkan Master Puncak Cabai melihat konsep bumi yang telah diubah dengan jelas, ya. Haha, baiklah. Huang Danyu tertawa keras. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Duan Lingtian. Karena Duan Lingtian mengatakan bahwa dia telah memahami konsep bumi menengah tingkat ke-9, maka dia pasti telah memahami konsep bumi menengah tingkat ke-9. Di bawah pengawasan orang banyak, energi kaki di sekitar tubuh Huang Danyu langsung melonjak. Itu memancarkan gelombang dan gelombang aura yang luas dan megah yang terus-menerus naik ke langit. Suara mendesing. Energi langit dan bumi berputar di udara sebelum akhirnya menyatu menjadi fenomena langit dan bumi dengan 100 naga bertanduk kuno. Ini benar-benar konsep bumi menengah tingkat ke-9. Tianbu berseru keras karena terkejut. Pada saat ini, semua orang, kecuali Duan Lingtian, Huang Danyu, dan Qiyu yang tampak tenang seolah-olah dia sudah lama mempercayai kata-kata yang dikatakan Duan Lingtian, ternganga kaget saat mereka menatap fenomena langit dan bumi di atas kepala Huang Danyu. Sepertinya mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Cabai, Peak Master of Fire Peak, adalah orang pertama yang berbicara, bagaimana ini bisa terjadi? Cabai terus menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa ini nyata. Danyu, sepertinya kamu adalah orang yang telah merebut keberuntungan Hu Fei darinya di formasi asimilasi mendalam. Bahwa Hu Fei bahkan tidak mendapatkan 1 sen pun dari formasi asimilasi mendalam. Tapi lihat dirimu, kamu benar-benar berhasil meningkatkan 3 tingkat konsep bumimu. Duan Lingtian tersenyum cerah dan cemerlang. Hu Fei, yang berada di dekatnya, sudah memiliki ekspresi murung di wajahnya. Saat dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia sangat gelisah sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Bab 914, semuanya berjalan lancar sesuai keinginanku. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Ini berarti formasi asimilasi mendalam memiliki mata yang bagus dan tahu bahwa aku, saudara Niu, adalah orang yang sangat potensial. Adapun Hu Fei, dia hanya yang tidak tahu berterima kasih. Mungkin itu sebabnya formasi asimilasi mendalam mengangkat hidungnya ke melihatnya. Huang Danyu menyeringai senang. Saat tatapannya mendarat di Hu Fei, itu segera menjadi dingin. Barf. Hu Fei, yang baru saja menyeka darah dari mulutnya, menjadi sangat tertekan sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi begitu dia mendengar kata-kata Huang Danyu. Wajahnya sangat pucat. Huang Danyu, kamu akan masuk neraka. Wajah Cabai langsung menjadi gelap. Gelombang aura agung terpancar dari tubuhnya dan menyapu bersih seketika. Itu menekan Huang Danyu tanpa peringatan apapun. Sayangnya, itu sudah meledak sebelum auranya berhasil mencapai Huang Danyu. Desir, sesosok muncul di depan Huang Danyu. Itu tidak lain adalah Peak Master of Wood Peak, Qiyu. Memukul, Duan Lingtian kedua melihat Qiyu muncul di depan Huang Danyu, dia segera mendengar suara keras bergema di udara. Apa yang dia lihat selanjutnya adalah Cabai dikirim terbang mundur seperti panah yang meninggalkan tali busur sebelum dia menabrak dinding istana dan menghilang di depan matanya. Sebuah lubang besar segera muncul di dinding. Qiyu, sebuah teriakan yang dipenuhi dengan kemarahan bergema dari balik dinding. Yang terjadi selanjutnya adalah Cabai yang berdebu yang kembali ke istana. Dia memelototi Qiyu dengan kejam. Namun, dia tidak melakukan gerakan sama sekali. Nyah, ketika Qiyu melihat betapa beraninya Cabai untuk kembali lagi, dia menatap tajam ke arahnya. Qiyu sama menakutkannya dengan prajurit-prajurit Buddha, dan kekuatan pencegahnya sangat jelas. Wajah Cabai menjadi gelap. Dia akhirnya menggigit bibirnya dan membawa Hu Fei dan murid puncak api lainnya untuk meninggalkan istana bersama. Mereka menghilang di depan mata semua orang. Duan Lingtian, berapa tingkat konsep guntur Anda? Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kita semua? Guo Chong bertanya pada Duan Lingtian. Adapun hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Dengan kata lain, dia telah memilih untuk mengabaikan mereka. Setelah mendengar kata-kata Guo Chong, tatapan semua orang langsung beralih ke Duan Lingtian. Kali ini,
Di antara 10 talenta muda yang keluar dari formasi asimilasi mendalam, selain Hu Fei yang tidak membuat kemajuan sama sekali, Huang Danyu dan Namong Chen keduanya telah membuat kemajuan besar. Sebelum Huang Danyu memasuki formasi asimilasi mendalam, dia hanya memahami konsep bumi menengah tingkat ke-6. Namun, ketika dia keluar dari sana, dia sudah berhasil mencapai konsep bumi menengah tingkat ke-9. Bahkan Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut atas masalah ini. Kemajuan Huang Danyu jauh melebihi harapannya. Atau mungkin, tubuh Danyu sangat cocok dengan konsep bumi, oleh karena itu, pemahamannya tentang konsep bumi jauh lebih baik daripada orang lain. Duan Lingtian hanya bisa memberikan jawaban ini setelah dia mengobrak-abrik 2 reinkarnasi dari marsial kelahiran kembali. Kenangan Kaisar. Sebelum Namong Chen memasuki formasi asimilasi mendalam, dia sudah memahami konsep bumi menengah 8 tingkat. Ketika dia keluar, dia sudah mencapai konsep bumi tingkat pertama. Meskipun konsep buminya hanya dinaikkan 2 tingkat, kekuatan yang berhasil dia tingkatkan jauh melampaui Huang Danyu. Itu hal yang biasa. Konsep bumi tingkat pertama jauh lebih kuat daripada konsep bumi menengah tingkat ke-9 oleh 100 naga bertanduk kuno. Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama. Namun, pada saat ini, baik itu Huang Danyu atau Namong Chen, keduanya memusatkan perhatian pada Duan Lingtian. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain menunjukkan kekuatanku hari ini. Ketika Duan Lingtian melihat situasi di depan matanya, dia tertawa kecut pada dirinya sendiri. Di bawah pengawasan semua orang, udara di sekitar Duan Lingtian tiba-tiba melonjak dan garis-garis petir yang menyerupai ular listrik ungu segera muncul. Itu adalah garis-garis petir yang memadat. Halilintar terus meningkat jumlahnya dan terus bentrok satu sama lain. Itu menciptakan serangkaian suara gemuruh rendah. Itu adalah konsep guntur. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian guntur bergema di udara. Petir ungu di sekitar Duan Lingtian juga membentuk lapisan jaring listrik yang menyelimuti seluruh keberadaannya. Itu membuatnya tampak seperti dewa petir. Dewa petir telah turun ke bumi, dan setiap sudut bumi akan bergetar ketakutan. Suara mendesing, energi langit dan bumi di atas kepala Duan Lingtian berputar, dan fenomena langit dan bumi secara bertahap memadat menjadi bentuk. Siluet naga bertanduk kuno mulai muncul, dan itu tercermin di mata semua orang. 10. 20, 30. Jumlah naga bertanduk kuno terus meningkat. Segera setelah itu, jumlahnya akhirnya berhenti meningkat. Ini adalah kekuatan 100 naga bertanduk kuno. Konsep guntur menengah tingkat ke-9. Ketika Huang Danyu melihat 100 siluet naga bertanduk kuno di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Konsep guntur menengah tingkat ke-9. Semua orang langsung memfokuskan mata mereka pada Duan Lingtian lagi. Terlepas dari keheranan di kedalaman mata mereka, hanya ada lebih banyak keheranan. Pemuda berpakaian ungu di depan mereka tampaknya baru berusia sekitar 25 tahun. Usia sebenarnya tidak melebihi 30 sama sekali. Seorang seniman bela diri yang baru berusia 30-an tetapi sudah memahami konsep interpretasi Void tingkat ke-9. Meskipun formasi asimilasi mendalam memang membantu, pemahamannya dapat dianggap sangat baik di sekte kelas 1 dan kelas 2, apalagi sekte kelas 3 seperti sekte 5 elemen. Wow, ini benar-benar tidak terduga. Duan Lingtian tidak hanya memiliki kemampuan bawaan yang tidak terduga, dia bahkan memiliki pemahaman yang baik tentang konsep juga. Itu tidak mengejutkan, bagaimanapun juga, dia adalah varian. Aku mendengar bahwa varian yang memiliki kemampuan bawaan seperti Duan Lingtian juga dikenal sebagai favorit dewa, tahu. Favorit dewa, nama itu sangat cocok dengan Duan Lingtian seperti sarung tangan. 4 murid puncak air dan bumi, termasuk Tian Zhen dan Tan Huan, berseru kaget. Bahkan Tian Gu, Peak Master of Earth Peak, dan Yu Fang, The Peak Master of Water Peak, tidak terkecuali. Pada saat ini, tatapan mereka yang dilatih pada Duan Lingtian dipenuhi dengan sedikit tatapan rumit. Seberapa bagusnya jika dia adalah murid dari Earth atau Water Peak mereka. Namun, mimpi selalu indah sedangkan kenyataan selalu pahit. Wood Peak benar-benar beruntung kali ini, dengan pemahaman diam-diam, mereka berdua berpikir secara diam-diam. Duan Lingtian, berapa tingkat konsep guntur Anda sebelum Anda memasuki formasi asimilasi mendalam? Qiyu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Duan Lingtian. Semua orang, termasuk Guo Chong, langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Duan Lingtian.
Mereka juga penasaran dengan hal ini. Tingkat ketujuh, sekilas kecemerlangan melintas di mata Duan Lingtian. Haha, saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, Huang Daniu tertawa terbahak-bahak. Duan Lingtian, Anda jauh lebih baik dari saya dalam setiap aspek. Namun, kali ini, sepertinya Anda tidak mendapatkan banyak manfaat seperti yang saya, Saudara Niu, dapatkan dalam formasi asimilasi mendalam. Sebelum Saudara Niu Anda, saya, memasuki formasi asimilasi mendalam, pemahaman saya berada di konsep bumi menengah tingkat ke-6. Setelah saya keluar, saya sekarang berada di konsep bumi menengah tingkat ke-9. Huang Daniu menyeringai lebar ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Sejak dia bertemu dengan Duan Lingtian, dia selalu selangkah di belakang Duan Lingtian. Itu membuatnya merasa sedikit sedih. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk duduk di kepala Duan Lingtian sekarang. Dia benar-benar gembira dari lubuk hatinya. Ketika Duan Lingtian melihat bagaimana Huang Daniu meniup trompetnya sendiri di depannya, Duan Lingtian hanya memutar matanya ke arahnya. Dia tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali. Jika Huang Daniu mengetahui bahwa dia hanya berada di Elementary Thunder Concept sebelum dia memasuki formasi asimilasi mendalam, siapa yang tahu seperti apa ekspresinya nanti. Tentu saja, Duan Lingtian tidak akan mengekspos dirinya begitu saja. Menjadi kaya sambil tetap diam adalah cara yang paling berbudi luhur. Karena kejenakaan Huang Daniu yang lucu, tatapan yang tertuju pada Duan Lingtian perlahan-lahan bergeser. Dia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Meskipun dianggap cukup baik untuk dapat meningkatkan konsep guntur tingkat ke-7 dua tingkat lebih tinggi setelah memasuki formasi asimilasi mendalam, mereka pikir Duan Lingtian masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan Huang Daniu dan Namong Chen. Tentu saja, ini karena tidak ada dari mereka yang tahu tentang perubahan nyata yang terjadi pada Duan Lingtian. Jika mereka mengetahuinya, kemungkinan besar mereka akan berdiri di sana dengan tercengang sepanjang hari. Formasi asimilasi mendalam benar-benar aneh kali ini. Pertama, itu berjalan terus-menerus selama 60 jam. Setelah itu, sebenarnya ada seseorang yang tidak mendapat manfaat sama sekali. Guo Chong menyatukan alisnya. Dia terus merasa masalah ini agak mencurigakan. Mungkin, alasan mengapa formasi asimilasi mendalam berjalan selama 60 jam terus-menerus terkait dengan Hu Fei. Lagi pula, dari 10 orang yang memasuki formasi asimilasi mendalam, Hu Fei satu-satunya yang memiliki masalah. Sepertinya dia masuk formasi asimilasi mendalam tanpa alasan sama sekali. Tiangu menyuarakan spekulasinya. Ya, saya pikir ini sangat mungkin. Yu Fang mengangguk setuju. Memang, Qiyu setuju juga. Sudut mulut Duan Lingtian tanpa sadar berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata dari 4 Peak Masters. Dia tidak menyangka Hu Fei entah bagaimana akan menjadi kambing hitamnya. Jika Hu Fei mengetahui kebenarannya, kemungkinan besar dia akan sangat marah sehingga dia akan memuntahkan setidaknya 3 liter darah sampai dia mati karena kekurangan darah. Baiklah, mari kita sebut sehari. Kita akan berangkat tepat waktu 2 minggu kemudian, tambah Guo Chong. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melirik Qiyu, Tiangu dan Yu Fang. Jelas bahwa kalimat terakhirnya ditujukan kepada mereka bertiga. Mereka bertiga mengangguk sebelum memimpin murid-murid mereka kembali ke puncak mereka sendiri. Apakah kita akan pergi ke tempat rahasia yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri dalam waktu 2 minggu? Mungkin murid-murid muda Sekte 5 Elemen, termasuk Huang Daniu, tidak tahu apa arti kata, kita berangkat dalam 2 minggu, yang diucapkan oleh Guo Chong, tapi Duan Lingtian pasti tahu apa artinya. Kali ini, alasan mengapa Sekte 5 Elemen begitu murah hati sehingga mereka membuka formasi asimilasi mendalam tidak diragukan lagi demi harta rahasia yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri. Ada sesuatu dalam harta rahasia yang sangat diinginkan oleh Sekte 5 Elemen. Hal yang paling diinginkan oleh Sekte 5 Elemen tidak diragukan lagi adalah fragmen kedalaman yang mungkin tersembunyi di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Itu adalah kunci untuk menerobos ke tahap Martial Monarch untuk pembangkit tenaga listrik Peak Void. Dalam perjalanan kembali ke puncak kayu, Qiyu mengangkat tangan dan mengeluarkan 4 buah roh. 4 buah roh ini di sini adalah sumber daya budidaya yang kami peroleh dari sumber daya sekte setelah puncak kayu menjadi puncak pertama dari sekte 5 elemen. Saya memiliki 2 buah dari 2 jenis yang berbeda di sini. Ini tepat untuk kalian berdua ambil, masing-masing 1. 4 buah roh terdiri dari 2 jenis yang berbeda, dan masing-masing ada 2 buah.
Salah satunya berwarna biru sepenuhnya. Itu memancarkan kilau biru yang mengeluarkan aroma harum yang samar. Yang satunya lagi berwarna hijau. Tubuhnya ditutupi garis-garis kecil berwarna merah yang saling bertautan. Buah asal biru, buah bernoda darah. Saat Duan Lingtian melihat dua buah ini, matanya langsung menjadi gelap. Raut kegembiraan tampak di wajahnya. Setelah dia melewati ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia segera mengenali dua buah roh. Mereka berdua adalah buah roh yang eksklusif untuk seniman bela diri interpretasi Void. Khasiat obatnya tidak kalah dengan buah peningkat asal yang dia dan Huang Daniu konsumsi sebelumnya. Wow, semuanya berjalan lancar sesuai keinginanku. Mata Duan Lingtian langsung berbinar. Bab 915, Harta Karun Rahasia Kaisar Bela Diri. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tuan Puncak, buah roh ini dikeluarkan oleh sekte. Huang Daniu bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mengambil dua buah roh. Lalu, apakah ini berarti puncak lain akan mendapatkannya juga? Tentu saja, Qi Yu mengangguk. Namun, manfaat yang diperoleh puncak lainnya tidak sebaik milik kita. Bagaimanapun, kita adalah puncak pertama dari Sekte Lima Elemen. Kali ini, sesepuh sekte telah menghabiskan cukup banyak uang ketika mereka pergi ke membelinya. Mereka berhasil menawar 10 buah roh yang khusus untuk seniman bela diri interpretasi Void. 10 buah roh ini didistribusikan menurut peringkat 5 puncak. Puncak kayu adalah puncak pertama jadi kita mendapatkan 4, puncak emas adalah puncak kedua puncak jadi mereka mendapat 3, puncak api mendapat 2 karena mereka puncak ketiga, dan puncak air, yang juga puncak keempat, hanya mendapat 1. Adapun puncak bumi, karena mereka berada di bawah, mereka mendapatkan tidak ada sama sekali. Qi Yu selesai dalam satu napas. Apa? Setelah mendengar kata-kata Qi Yu, Duan Lingtian dan Huang Daniu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka, puncak bumi bahkan tidak mendapatkannya. Iya, Qi Yu menganggukkan kepalanya sebelum menghela nafas. Omong-omong, situasi saat ini di mana puncak bumi berada adalah situasi yang persis sama dengan puncak kayu selama 2 dekade terakhir. Tidak heran semua puncak di Sekte Lima Elemen berusaha keras untuk mendapatkan tempat di depan, dan tidak ada yang mau berada di bawah. Ternyata persaingan di antara 5 puncak di Sekte Lima Elemen sebenarnya adalah intens ini. Duan Lingtian menarik napas saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia sudah tahu bahwa persaingan antara 5 puncak dari Sekte Lima Elemen sangat ketat, dia tidak berpikir bahwa ini akan sehebat ini sampai-sampai bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Tidak peduli apa, puncak kayu kita akan menjadi puncak pertama dari Sekte Lima Elemen selama 3 tahun ke depan. Puncak kayu akan menjadi yang pertama mendapatkan semua barang kita, tidak peduli sumber daya sekte apa yang mereka miliki. Qi Yu tersenyum. Duan Lingtian dan Huang Daniu menganggukkan kepala mereka saat senyum juga muncul di wajah mereka. Dengan buah roh ini, saya yakin Anda akan dapat meningkatkan basis kultivasi Anda ke tingkat lain dalam waktu sesingkat mungkin. 2 minggu kemudian, 20 murid muda, termasuk kalian berdua, akan mengikuti master puncak dari 5 puncak dan tinggalkan Sekte Lima Elemen. Qi Yu melirik buah roh di tangan Duan Lingtian dan Huang Daniu saat dia perlahan berkata, Tuan Puncak, Sekte membuat persiapan yang sangat besar, kemana tepatnya kita akan pergi dalam waktu 2 minggu. Huang Daniu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Qi Yu, Peak Master of Wood Peak, mau tak mau berubah murung ketika dia berkata, "Yah, kamu akan mengetahui di mana itu 2 minggu kemudian. Kamu harus bergegas dan memanfaatkan waktu ini untuk mengolah dan meningkatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Kamu hanya akan bisa bertahan di tempat itu dengan meningkatkan kekuatanmu." Dia mengingatkan Duan Lingtian dan Huang Daniu melalui kata-katanya bahwa tempat yang akan mereka tuju dalam waktu 2 minggu akan mengancam jiwa. Apa? Kengerian langsung muncul di wajah Huang Daniu. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa tempat yang akan mereka tuju dalam waktu 2 minggu akan seberbahaya ini. Duan Lingtian, di sisi lain, sangat tenang. Dia begitu tenang sehingga sedikit mengejutkan. Secara alami, dia sangat tenang karena dia sudah tahu kemana mereka akan pergi dalam 2 minggu. Tempat yang mereka tuju adalah harta rahasia Kaisar Bela Diri. Itu penuh dengan peluang di dalam, tetapi pada saat yang sama, itu mengandung bahaya juga. Namun, dibandingkan dengan bahaya yang tersembunyi di tempat itu, ancaman terbesar adalah pembangkit tenaga muda yang akan memasuki tempat itu bersama mereka. Bagaimanapun,
Orang-orang yang akan memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri kali ini tidak hanya terbatas pada orang-orang dari Sekte Lima Elemen. Sejauh yang diketahui Duan Lingtian, 4 kekuatan utama dari area selatan makanan penutup utara akan pergi juga. Benteng Skywolf, Sekte Blade, Kuil Empyrean, dan Sekte Pemutus Emosi. Alasan mengapa Benteng Skywolf menyelenggarakan kompetisi bela diri 10 dinasti dan memilih talenta muda paling menonjol di antara 10 dinasti adalah karena harta rahasia Kaisar Bela Diri. Kemudian, Sekte Blade, Kuil Empyrean, dan Sekte Pemutus Emosi berturut-turut tiba di Benteng Skywolf juga, memaksa Benteng Skywolf untuk membagikan hasil panen mereka dengan mengambil banyak talenta muda yang berasal dari 10 dinasti. Awalnya, Duan Lingtian ingin bergabung dengan Sekte Blade. Namun, siapa yang tahu bahwa di tengah perjalanannya sesuatu terjadi, dan dia diburu oleh orang-orang Benteng Skywolf. Setelah perubahan abnormal tablet Devil Cell, dia tidak sadarkan diri dan dengan demikian dikirim ke sisi timur Gurun Utara. Itu menyebabkan dia akhirnya bergabung dengan puncak kayu dari Sekte Lima Elemen secara kebetulan. Tidak peduli apa, aku berhutang budi pada Sekte Lima Elemen. Jika bukan karena Sekte Lima Elemen, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki formasi asimilasi mendalam dan memperoleh terobosan besar seperti itu. Meskipun aku mungkin mendapatkan perlakuan yang sama jika aku pergi ke Sekte Pedang, bagaimanapun juga aku menikmati semua perlakuan dari Sekte Lima Elemen. Hati Duan Lingtian tersentak. Karena alasan ini, ketika saya memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, saya akan membantu Sekte Lima Elemen dan Puncak Kayu mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan, selain dari beberapa harta yang akan saya simpan untuk diri saya sendiri. Ini juga dapat dianggap sebagai saya membayar hutang saya kepada mereka, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Qiyu masih menatap Duan Lingtian dan Huang Daniu. Setelah dia memberitahu mereka bahwa tempat yang akan mereka tuju dalam 2 minggu akan sangat berbahaya, tatapannya tidak meninggalkan mereka berdua. Dia bisa melihat bahwa wajah Huang Daniu dipenuhi dengan kengerian, dan Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Kontras antara mereka berdua sangat besar. Pada saat ini, kesan baik yang dimiliki Qiyu tentang Duan Lingtian segera meningkat beberapa tingkat. Sayangnya, baik Puncak Kayu maupun Sekte Lima Elemen tidak akan bisa mengikat Duan Lingtian. Jika tidak, di masa depan, Sekte Lima Elemen pasti akan mampu menuju kejayaan di bawah bimbingannya. Qiyu memikirkan ini dan menghela nafas. Segera, mereka bertiga kembali ke Wood Peak. Setelah Qiyu mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan Hu Daniu, dia segera pergi. Duan Lingtian, pada saat ini, Huang Daniu yang tenggelam dalam pikirannya akhirnya sadar kembali dan menatap Duan Lingtian. Saya perhatikan bahwa Anda tampak sangat tenang selama perjalanan kembali. Master Puncak baru saja mengatakan bahwa tempat yang akan kita kunjungi dalam 2 minggu ini mengancam jiwa. Apakah Anda tidak khawatir? Pada akhirnya, Huang Daniu tidak bisa tidak menyuarakan keprihatinannya sendiri. Khawatir, apa yang perlu dikhawatirkan? Duan Lingtian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, matanya menjadi gelap seketika saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana kamu bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Bagaimana Anda bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Meskipun suara Duan Lingtian tidak keras, Huang Daniu masih bisa mendengarnya dengan jelas. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia bertanya dengan senyum di wajahnya, Duan Lingtian, apakah ada sesuatu yang kamu tahu yang tidak aku sadari? Sepertinya kamu sebenarnya cukup pintar. Hanya dari 12 kata pendekku, kamu langsung menyimpulkan bahwa aku tahu sesuatu yang tidak kamu sadari, tegur Duan Lingtian bercanda sambil tertawa. Duan Lingtian, Tuan Puncak menolak untuk mengatakan apa-apa. Jangan bilang kamu tidak akan memberitahuku juga. Huang Daniu menatap Duan Lingtian dengan mata bersemangat. Wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Aku ingat sebelumnya, seseorang benar-benar pamer di depanku. Dia mengatakan bahwa konsepnya telah naik 3 tingkat setelah keluar dari formasi asimilasi mendalam, dan aku tidak bisa membandingkannya sama sekali karena milikku hanya naik 2 tingkat. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia melihat Huang Daniu dengan senyum acuh tak acuh. Huang Daniu tidak bisa menahan senyum masam yang merayap di wajahnya. Dia merasa seperti dia telah menggali kuburnya sendiri sebelumnya. Sedikit terkejut, Huang Daniu berkata dengan wajah menyedihkan, Duan Lingtian, mengapa kamu begitu picik? Jika aku tidak salah,
Tempat yang akan kita tuju dengan Master Puncak dalam 2 minggu adalah harta rahasia Kaisar Bela Diri. Secara alami, Duan Lingtian tidak akan peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Ketika dia melihat Huang Daniu dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, Duan Lingtian tidak lagi menggodanya dan melanjutkan untuk memberitahunya tentang hal-hal yang dia ketahui. Harta karun rahasia Kaisar Bela Diri. Setelah mendengar ini, Huang Daniu terkejut. Setelah dia sadar kembali, dia segera menyipitkan matanya. Pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri. Baginya, ini hanya ada dalam rumor. Namun, keganasan dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri jelas tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri berdiri di puncak benua awan. Harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik seperti itu pasti tidak akan sederhana. Napas Huang Daniu tiba-tiba bertambah cepat. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya santai. Dia menatap Duan Lingtian ketika dia bertanya, "Duan Lingtian, apakah kamu yakin? Apa, kamu masih tidak percaya padaku?" Duan Lingtian tertawa sambil menggelengkan kepalanya. "Ayo, pikirkan sendiri. Mengapa menurutmu pejabat senior Sekte 5 Elemen tiba-tiba mengaktifkan formasi asimilasi mendalam dan membantu meningkatkan kekuatan kita? Jelas, itu karena mereka ingin kita melakukannya, bantu mereka mencari sesuatu di harta rahasia Kaisar Bela Diri." Huang Daniu terdiam, namun, kecemerlangan yang intens terlihat berkilau di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Wow, aku benar-benar tidak sabar untuk pergi ke sana. Pasti ada banyak hal hebat di harta rahasia Kaisar Bela Diri kan?" Saat ini, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Huang Daniu yang memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya sebelumnya. Seperti kata pepatah, manusia mati dalam mengejar kekayaan sementara burung mati dalam mengejar makanan. Pepatah ini paling cocok untuk menggambarkan Huang Daniu saat ini. "Baiklah, ayo kita kembali dan berkultivasi dulu." Duan Lingtian membangunkan Huang Daniu yang masih melamun. "Kami masih memiliki 2 minggu lagi. Lakukan yang terbaik untuk menerobos ke interpretasi Void tingkat ke-7. Jika tidak, Anda akan sangat menderita ketika kita menghadapi pembangkit tenaga muda lainnya dari sekte lain." "Ada sekte lain juga?" Huang Daniu yang telah sadar kembali tercengang. "Tentu saja," Duan Lingtian menyatakan sebagai fakta. "Apakah Anda benar-benar berpikir bahaya terbesar terletak pada harta rahasia Kaisar Bela Diri? Bahaya sebenarnya tidak terletak pada harta rahasia tetapi di pembangkit tenaga muda lainnya sebagai gantinya. Ketika Anda memasuki harta rahasia, bahkan jika Anda berhasil mendapatkan harta karun, Anda harus memiliki kemampuan untuk melindunginya loh. Jika tidak, semua yang Anda lakukan akan sia-sia karena akan berakhir di tangan orang lain." Saat dia mencapai akhir kalimatnya, nada suaranya menjadi jauh lebih serius. Setelah mendengar itu, Huang Daniu menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. "Aku mengerti." "Baiklah, itu bagus. Ayo pergi." Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Huang Daniu dan melanjutkan perjalanannya ke paviliun 3 lantai yang terletak di sisi gunung di kejauhan. Itu adalah tempat di mana mereka saat ini tinggal. "Duan Lingtian, setelah saya memikirkannya dengan serius, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa pejabat senior sekte harus membawa kita, para murid muda, ke harta rahasia Kaisar Bela Diri? Bukankah begitu, lebih mudah jika mereka hanya membawa para tetua itu ke sana?" Seolah-olah dia diingatkan akan sesuatu, Huang Daniu mengerutkan kening sebelum melanjutkan, "Para tetua yang jauh lebih tua lebih kuat dari kita. Jika kita pergi, kita akan seperti umpan meriam sebelum pembangkit tenaga listrik yang lebih tua dari sekte lain. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada batasan usia untuk memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri?" Duan Lingtian dengan sabar menjelaskan dan menjawab pertanyaan Huang Daniu.